yaitu pendapatan yang berasal dari penjualan atau pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa. Kalau beban itu macamnya ada dua. Ada namanya beban operasional, ada namanya beban administrasi. Ya. Beban operasional itu apa? Beban yang berkaitan dengan barang. Beban yang secara langsung melekat di barang itu. Kalau beban administrasi itu lebih kepada urusan administrasi. Misalnya, gajinya sekretaris, gajinya direktur. Kalau gajinya karyawan produksi, dia dimasukkan ke dalam beban operasional. Meskipun sama-sama judulnya beban. Kenapa? Meskipun sama-sama namanya sama-sama gaji, tapi kok beda? Karena beban gajinya karyawan operasional, karyawan produksi itu berkenaan langsung dengan pembuatan barang. Sedangkan beban operasional dia tidak berkenaan langsung dengan barang. Jadi berapapun nilai barang yang dihasilkan dalam satu periode, dia tidak akan mempengaruhi. Jadi kasarannya berapa banyaknya penjualan itu tidak akan ngaruh dengan beban gaji atau beban operasional yang dibayarkan. Ya, sampai di sini jelas semua ya? Atau ada yang kurang jelas? Jelas? Ini kan teman-teman sudah pernah semua, mudah lah ya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke rasio. Rasio itu ada 4 jenis. Ya. Yang pertama namanya leverage atau rasio penggunaan utang. Ya. Rasio penggunaan utang itu maksudnya seberapa efektif dia menggunakan hutang. Yang kedua itu ada namanya rasio solvabilitas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban keuangan. Ya. Nah, yang kedua ada namanya likuiditas. Rasio likuiditas itu kemampuan untuk memenuhi hutang jangka pendek. Kemampuannya dengan apa? Dengan memanfaatkan aktiva yang dia punya. Entah itu dengan pembayaran kas. Karena seharusnya ketika hutang itu jangka pendek, maka memenuhinya adalah dengan aktiva lancar. Jadi bisa dengan kas, bisa dengan piutang, bisa dengan penjualan persediaan, ya. Itu namanya likuiditas. Terus yang ketiga ada rasio profitabilitas dan efisiensi. Itu untuk mengukur apa? Profitabilitas. Kalau teman-teman lihat kata probabilitas itu berasal dari kata profit, profitabilitas, ya. Profit itu laba. Jadi untuk mengukur efisiensi dari penjualan. Jadi seberapa efisiensi saya menjual. Menjual itu kan ujung-ujungnya untuk laba. Makanya rasio profitabilitas itu untuk mengukur efisiensi penjualan. Dan yang terakhir itu adalah rasio nilai pasar. Nah, nilai pasar ini yang umumnya tercermin pada harga apa? Saham. Itu yang umumnya ada di rasio nilai pasar. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini kalau teman-teman baca ya, kalau teman-teman baca modul, itu ada leverage itu ada namanya debt to equity. Kalau teman-teman perhatikan, debt itu hutang. Ya. Debt itu hutang, equity itu modal. Jadi ingat-ingatnya gampang. Kalau ada pertanyaan berapa rasio debt to equity, berarti rumusnya adalah hutang dibagi modal. Nggak ada suaranya. Semua dengar suara saya? Dengar ya? Oke. Yuk saya lanjutkan ya. Debt to equity berarti kalau debt itu hutang, equity itu modal. Gampang ingat-ingatnya. Berapa rasio debt equity berarti tinggal total hutang dibagi total modal. Ya. Kemudian yang kedua, nanti yang masih putus-putus atau kurang jelas bisa diputar lagi ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Triwinarsi, monggo gabung lagi.
Jadi nanti teman-teman yang putus-putus atau yang sinyalnya jelek mungkin bisa streaming lagi di YouTube ya. Insya Allah 1-2 hari lagi saya upload. Oke, sekarang kita balik ke time interest earn. Interest, teman-teman kalau ingat tadi, interest itu adalah bunga. Jadi kalau ada pertanyaan rumus time interest earn, itu laba operasi ditambah penyusutan dibagi bunga. Oke, monggo Mbak Ratna. Ini karena time interest earn, interest berhubungan dengan bunga, maka teman-teman kalau ingat, itu untuk apa sih time interest earn? Itu adalah kemampuan untuk membayar bunga. Membayar bunganya dari mana? Dari laba operasional. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat laba rugi, tahu kan letaknya laba operasional ya. Jadi kemampuan membayar bunga dari laba operasionalnya. Ya. Karena bunga itu kan meskipun kalau misalnya kita membayar hutang itu tidak secara langsung semua, tapi yang wajib dibayar adalah bunganya dulu ya. Gimana kita bisa membayar hutangnya kalau bayar bunganya aja tidak sanggup, ya kan? Jadi kita harus menilai dulu apakah kita mampu membayar bunga itu dengan laba operasi yang kita punya. Ya. Nah, teman-teman, bentar ya, sebelum menginjak ke yang sebelumnya, saya jelaskan dulu, rasio itu sebenarnya apa sih, Bu? Rasio itu adalah untuk menilai, ya, menilai apakah kondisi keuangan kita dalam keadaan baik atau tidak. Ya. Jadi rasio, untuk apa sih analisis rasio? Itu untuk menilai apakah kondisi keuangan benar, Mas Bagus. Nah, jadi untuk menganalisis kira-kira posisi keuangan kita itu bagus apa enggak. Oke, monggo Mbak Suci, enggak apa-apa. Jadi rasio itu untuk menilai apakah kondisi kita keuangan kita itu baik atau enggak. Menilainya dari mana? Dari laporan keuangan. Makanya kita tadi di depan belajar laporan keuangan dulu untuk memastikan bahwa kita bisa menghitung, menganalisa kondisi keuangan kita enggak sih? Kalau kita bisa menganalisa kondisi itu, apa alat yang kita gunakan? Yaitu alat rasio tadi ya. Yang tadi kan leverage sudah kita bahas. Leverage itu ada dua, hutang per modal. Ya. Jadi untuk menilai apakah proporsi hutangnya itu lebih besar dari modal atau lebih kecil. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau debt to equity itu lebih debt to equity itu lebih baik yang besar apa yang kecil? Yuk, monggo yang masih ada. Mbak Yuli, Mas Bagus, Mas Didik, Mbak Vera. Bagusnya debt to equity itu yang besar apa yang kecil? Besar. Besar. Kalau besar itu berarti kalau misalnya saya kasih contoh, besar itu berarti pembilangnya 10, penyebutnya 2. Ini kan 10 bagi 2. Atau yang bagus 2 dibagi 10. Kalau 2 dibagi 10 itu kan berarti berapa? 0,5. Sorry. 0,5. Nah, sekarang saya tanya, yang bagus 5 apa 0,5? Debt to equity itu. Loh, kalau yang besar ya yang 5 tuh Mas Bagus. Kok jadi 0,5? Mbak Tri mau berubah jawaban apa enggak? Berarti yang bagus yang besar apa yang kecil? 2/10. Oh, berarti yang kecil berarti. Yang kecil apa yang besar? Astagfirullah, 2/10. Makasih. Aduh, ya, salah saya. Ini matematika saya enggak bagus. 0,2, sorry. Ya, makasih koreksinya. Oke, yang kecil ya berarti ya. Kenapa kok yang kecil? Bukannya katanya kalau yang besar itu yang enak.
Kenapa? Kenapa coba? Kenapa harus yang kecil? Yuk. Nggak bener jawabannya yang kecil ya. Saya. Nah, bener jawabannya Mas Bagus. Modalnya harus lebih besar daripada utangnya. Masa iya perusahaannya mau dibikin berdasarkan hutang? Ya. Meskipun hutang itu tidak bisa dielakkan dari dunia bisnis ya, tapi akan lebih sehat kalau keuangan kita lebih banyak disupport dari modalnya. Ya, nah Mas Didi juga bagus jawabannya. Benar. Nah, sekarang yang kedua saya tanya masalah liquidity atau likuiditas. Nah, likuiditas itu kan berhubungan dengan kemampuan membayar hutang jangka pendek. Jangka pendek itu kan berarti hutang yang lancar. Ya, kok teman-teman perhatikan, baik current ratio maupun quick ratio, dua-duanya pembaginya adalah hutang lancar. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk membayar hutang yang lancar. Kenapa kok kita menilai ini dulu? Lah gimana mau bayar hutang yang jangka panjang kalau hutang lancarnya aja nggak belum dibayar, ya kan? Gampang banget current ratio ya. Kalau current ratio karena hutang yang harus dibayar itu hutang yang lancar, berarti yang digunakan dari aktiva yang lancar. Berarti kalau current ratio, ingat-ingat kalau likuiditas itu pokoknya hutang lancar. Berarti lawannya harus dari aktiva lancar. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, kalau quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dulu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok harus dikurangi persediaan dulu? Untuk quick ratio. Quick itu apa sih? Quick kan cepat. Kenapa harus quick ratio? Kok dikurangi persediaan? Kenapa? Kira-kira. Kenapa? Halo, halo. Halo, halo. Kenapa? 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 Karena persediaan belum menjadi aktiva. Masa? Kalau di neraca kan persediaan sudah jadi aktiva. Ayo, kenapa? Kenapa? Karena persediaan merupakan kas perusahaan. Hmm, kurang tepat sedikit, Mbak Widya. Persediaan, kira-kira kalau teman-teman ngutang ke bank, terus teman-teman misalnya usahanya jualan kacang hijau. Nah, teman-teman nggak punya uang, terus kacang hijaunya teman-teman bilang ke bank, bang, saya nggak punya uang kas, jadi gimana kalau utangnya tak bayar sama kacang hijau? Kira-kira boleh nggak sama petugas banknya? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh, Mbak Widya? Kenapa nggak boleh? Boleh lah, kan kacang hijau mahal. Rekening yang paling lama untuk berubah. Nah, nih jawabannya Mbak Tri Wahyuni nih. Mendekati benar. Ya. Jadi teman-teman, persediaan itu kan jelas tadi ya pertanyaannya. Pertanyaan saya ya. Ya jelas nggak boleh, nggak mau. Masa petugas banknya disuruh jualan dulu ke pasar biar dapat uang. Hutang uang maka harus dibayar dengan uang, kan gitu ya. Nah, kalau hutang uang dibayar dengan uang, persediaan ini berarti kalau mereka punya persediaan yang banyak kan harus dirubah menjadi uang dulu. Dengan cara apa? Cara dijual. Nah, kalau mereka harus menjual persediaan itu dulu sebelum menjadi uang, berarti kan butuh waktu. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Suci, monggo.
Berarti untuk mengubah persediaan menjadi uang itu kan butuh waktu. Padahal di sini adalah rasio yang ditanyakan adalah quick. Quick itu apa? Cepat. Berarti rasio cepatnya berapa? Yang nggak usah pakai butuh waktu-waktu ngejual-ngejual dulu, tapi langsung aja yang bentuknya uang. Gitu ya. Jelas semuanya ya? Jelas. Jelas kan? Nah, sekarang berikutnya ada rasio rentabilitas. Rentabilitas ekonomi itu kemampuan aktiva memperoleh laba dari hasil operasi. Nah, karena yang ditanyakan kemampuan aktiva memperoleh laba dari operasi, berarti ya gampang. Tinggal laba operasinya berapa dibagi rata-rata aktiva. Ini untuk mengukur apa? Seberapa bagus teman-teman memanfaatkan aktiva untuk mengubahnya menjadi laba. Kasarannya gini, kalau teman-teman aktivanya besar, jadi saya ulang pakai pembagiannya tadi ya. Kalau misalnya aktivanya 10, ya, terus labanya cuma 2, berarti rentabilitas ekonominya kan cuma 0,2. Nah, sekarang bandingkan dengan kalau misalnya aktivanya 2 menghasilkan laba 10. Jadi rentabilitas ekonominya ada 5. Kok macet ya? Sorry. Nah, berarti mending yang 5 apa yang 0,2 kalau untuk rentabilitas ekonomi? Ayo, mending yang mana? Mending 5 apa 0,2? Kalau tadi kan mending 0,2. Sekarang mending yang mana? 5, ya. Yang labanya besar. Sekarang yang di bawahnya lagi, return and equity. Seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik. Hak pemilik, karena kan pemilik itu yang memodali ya. Teman-teman ingat, berarti labanya dibagi modalnya. Nah, saya pakai persamaan yang atas tadi. Kalau yang modali itu cuma mengeluarkan uang 2, sedangkan dia menghasilkan laba 10, apakah lebih bagus daripada yang mengeluarkan modal 10, tapi labanya cuma 2? Jadi pilih yang mana? 0,2 apa 0,5? 0,2 apa yang 5? Sorry. Sama ya. Jadi intinya konsepnya rentabilitas itu melihat yang paling besar. Jadi semakin besar semakin bagus. Kenapa? Karena melihat kemampuan menghasilkan laba. Nah, terus ada yang kedua, rentabilitas yang kedua namanya return on investment. Return on investment artinya apa? Pengembalian terhadap investasi yang dilakukan. Nah, teman-teman ingat, kalau tadi ROE, E-nya itu equity. Equity itu artinya modal, berarti laba dibagi modal. Kalau ROI, return on investment, I kan investment. Investasi itu pada apa? Pada aktiva. Ya kan? Berarti labanya dibagi dengan aktivanya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir profit margin, keuntungan dari setiap penjualan. Ya. Jadi labanya dibandingkan dengan penjualannya. Maksudnya apa? Berapa sih untung yang kamu dapat dari setiap penjualannya? Intinya kalau rentabilitas itu ngitung untung aja. Ya. Nah, sampai di rentabilitas ada yang nggak dipahami? Atau udah jelas semuanya? Jelas ya? Jelas apa enggak? Atau masih bingung? Halo? Jelas? Jelas apa enggak, Mas Didi? Apa ada pertanyaan? Contohnya ROI. Nah, contohnya gini. Teman-teman punya aktiva, tadi contohnya aktiva apa?
Misalnya nih ya, saya tulis ya. Rata-rata misalnya teman-teman punya persediaan itu nilainya 3. Terus punya mesin 4. Terus punya kendaraan 2. Terus punya pabrik 1. Berarti berapa? 10 kan? Nah, labanya 2. Ya. Jadi, dari teman-teman punya aktiva 10 tadi, 8. Apanya yang 8 ya? Mbak Widya. Jadi gini, dari aktiva yang kita punya 10 tadi, jadi kita punya aktiva tadi totalnya 10. Ya. Gimana teman-teman memanfaatkan aktiva tadi? Jadi teman-teman memanfaatkan mesin, memanfaatkan bangunan, memanfaatkan kendaraan, memanfaatkan persediaan, hanya mendapatkan laba cuma 2. Bandingkan dengan kalau dia punya aktiva nilainya 10, tapi dia bisa menghasilkan laba misalnya 40. Ya. Berarti return on investment-nya ada 4. Jadi mereka cuma punya kasarnya mesin kecil, tapi bisa menghasilkan laba yang tinggi. Berarti kan mereka investasinya kan bagus. Karena cuma invest sedikit hasilnya sudah banyak. Ya kan? Nah, gimana Mbak Vera? Udah jelas? Contohnya? Yang lainnya gimana? Jelas? Jelas enggak? Jelas. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Sekarang ada namanya rasio perputaran. Perputaran itu maksudnya melihatnya ukurannya selalu dari penjualan. Kenapa? Karena penjualan itu kan tolak ukurnya perusahaan itu baik apa enggak. Kalau penjualannya tinggi ya pasti bagus ya perusahaannya. Nah, tapi lihat dulu perputarannya. Perputarannya itu ada 3. Ada perputaran aktiva, ada perputaran piutang, ada perputaran persediaan. Maksudnya apa? Kalau perputaran aktiva, teman-teman semua lihat ya. Kalau perputaran itu pembaginya selalu dari penjualan. Ya. Perputaran aktiva itu penjualan, perputaran piutang juga dari penjualan, perputaran persediaan juga dari penjualan. Nah, kalau perputaran aktiva, teman-teman ingat kalau aktiva ya berarti yang dihitung rata-rata aktiva. Ya. Kalau perputaran piutang ya rata-ratanya rata-rata piutang. Kalau perputaran persediaan ya rata-ratanya rata-rata persediaan. Maksudnya apa perputaran aktiva? Aktiva yang dia punya itu berapa untuk menghasilkan penjualan yang tinggi. Terus piutang. Piutangnya itu berapa? Untuk menghasilkan satu penjualan itu piutangnya ada berapa? Ya, ini biasanya ada untuk rasio kredit ya. Nah, kalau yang persediaan, teman-teman punya persediaan di gudang berapa untuk dirubah menjadi penjualan. Ya, itu yang dimaksud dengan perputaran. Nah, sekarang rasio saham itu rasio pasar. Rasio pasar itu selalu berhubungan dengan saham karena yang dinilai pasar dari perusahaan kita adalah saham. Nah, jadi rasio pasar itu semuanya sini. Harga saham, price to earning ratio. Ya. Price to earning berarti harga sahamnya dibagi labanya setiap lembar saham. Tapi kalau market to book value, semuanya melihat dari nilai buku. Teman-teman ingat-ingat ya, book itu kan buku. Ya. Jadi harga saham dibagi nilai bukunya saham. Maksudnya harga saham itu apa? Harga, ya tulis di sini ya. Jadi harga saham maksudnya harga per lembar saham yang tercatat di bursa pada hari itu. Ya. Jadi kan saham ini bisa naik turun. Nah, harga saham pada hari itu dibagikan dengan laba per lembar sahamnya itu jadi price earning ratio. Kalau market to book value berapa harga saham di hari itu dibagi nilai bukunya awalnya. Ya. Jadi ini arus kas nanti saya bahas itu ya. Nah, sekarang ya
Saya punya latihan dan saya punya tugas. Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat di layarnya semua. Saya punya latihan ini ya. Dengan menggunakan data tentang rasio industri, susunlah laporan keuangannya. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini biasanya kan disuruh nyari dari teman-teman disediain laporan keuangannya, terus disuruh nyari rasionya. Nah, sekarang saya balik. Saya kasih rasionya, teman-teman bikin laporan keuangannya. Ya. Nah, sekarang bentar. Terus yang tugasnya, bentar saya kasih penjelasan masalah tugasnya dulu ya. Jadi tugasnya teman-teman, saya punya 2 pertanyaan. Dikit aja. Ya. Ini gampang kok tugasnya. Yang pertama, Anda adalah manajer keuangan. Di dalam keluarga, untuk diri sendiri atau untuk perusahaan kalau teman-teman punya bisnis ya. Pertanyaannya, keputusan keuangan apa yang telah Anda ambil dalam 5 tahun terakhir? Dan apakah menurut Anda keputusan keuangan itu tepat atau tidak? Alasannya apa? Yang kedua, buatlah laporan keuangan. Laporan keuangan entah untuk Anda pribadi juga nggak apa-apa, atau bisnis Anda juga nggak apa-apa. Dalam rupiah atau dalam enti terserah. Yang pertama dalam bentuk neraca, yang kedua dalam bentuk laba rugi. Semuanya per 15 Maret ya. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya, analisislah laporan keuangan Anda. Apakah sudah dalam kondisi baik ataukah belum? Dan jelaskan kalau baik itu gimana baiknya, kalau belum baik itu seharusnya seperti apa. Lebih baik lagi kalau disertai perhitungan dari laporan keuangan yang teman-teman buat. Ya, rasionya apa? Nah, terserah teman-teman mau pakai rasio apa. Nah, tugasnya ini originalitas 60%, analisis 40%. Originalitas ini maksudnya apa? Ini benar-benar teman-teman bikin sendiri menurut keadaan teman-teman sendiri. Ya. Jadi keadaan teman-teman, apa yang teman-teman buat dan apa yang teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman merasa itu belum tepat, apa yang harusnya dilakukan? Apa yang seharusnya tepat untuk dilakukan? Ya. Nah, di sini analisisnya saya nilai 40%. Nah, sampai di sini jelas untuk tugasnya. Tugasnya dikumpulkan bentar. Dikumpulkan dan dipresentasikan pada TTM 1 16 Maret. Ya. Udah jelas untuk tugas yang pertama? Gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Yang nggak bisa hadir TTM. Nah, yang tidak bisa hadir TTM, nih. Yang tidak bisa TTM. Yang pertama, 1, email ke email saya ya. Yang kedua, rekam video presentasi. Presentasinya tidak harus dengan PPT ya. Di sini saya memberikan kebebasan teman-teman tidak harus dengan PPT. Boleh pakai papan, boleh pakai kertas digambar, boleh pakai spidol sama pulpen doang juga boleh, atau cuman cerita juga boleh. Ya. Apakah teman-teman mau cerita dongeng tentang keputusan teman-teman sama laporan keuangannya teman-teman, itu juga boleh. Ya. Durasinya sebentar aja, nggak usah lama-lama, 5 menit setiap orang. Ya.
Oke, udah jelas tugasnya?